Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Maesa Munggul, seorang pemuda yang tengah menikah, tiba-tiba saja diculik oleh sepasang gadis berbaju kuning. Untuk apakah dia diculik dan siapakah penculik mereka dan penculiknya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Tapi di saat itu, Maesa Munggul merasakan satu keanehan yang mendirikan bulu tengkuknya. Nila Maharani tertawa kecil. Nafasnya jelas memburu dan memanasi wajah Maesa Munggul. Diciumnya lagi pemuda itu dengan penuh nafsu, sedang tangannya merayap ke bawah pinggang. Jika saja Maesa Munggul saat itu tidak berada dalam keadaan ditotok, mungkin dia sudah melompat dari atas tempat tidur itu. "Hei, gadis Sinadina, lekas kau lepaskan totokanku!" teriak Maesa Munggul menggeledek. Nila Maharani tertawa lagi dan tangannya menjara semakin berani hingga sekejut tubuh Maesa Munggul menggeletar dilanda rangsangan yang tak pernah dirasakannya sebelumnya. Ketika Nila Maharani melepaskan totokan di tubuhnya, pemuda ini sudah lupa daratan dan lupa segala sesuatu. Dengan keberingasan seorang pemuda yang ditelan nafsu birahi, tariknya tubuh Nila Maharani di atas tempat tidur. Dipeluknya ketat-ketat laksana seekor ular menggelung hendak meramuk mangsanya. Gadis itu tertawa dan menggeliat-geliat. Sementara itu, pelita kayu yang menancap di dinding detik demi detik semakin kecil dan suram, hingga akhirnya ruangan itu menjadi gelap. Hal ini tidak diperhatikan lagi oleh Maesa Munggul yang benaknya sudah tertutup nafsu. Sebuah gerobak barang yang memuat segala macam sayur mayur meluncur di jalan buruk yang menuju ke desa Tembilangan. Saat itu pagi hari, udara sepanjang jalan terasa segar. Gerobak itu dikemudikan oleh seseorang laki-laki separuh baya. Di sampingnya duduk seorang anak laki-laki 14 tahun. Menurut ayah, apakah anak kepala desa yang jadi pengantin itu dilarikan oleh makhluk jadi-jadian yang menyaruh gadis cantik? Aku tidak tahu, nak. Tapi apa yang terjadi hari ini? Apa yang terjadi ini benar-benar luar biasa. Sejak malam tadi, seluruh penduduk ikut membantu mencari Maesa Munggul dan sampai pagi ini, pemuda itu masih belum berhasil ditemukan. Kemungkinan, jangan-jangan dia sudah dibunuh, ayah. Hush, mulutmu. Enak saja bicara begitu, kata ayah si anak. Tapi baru saja dia berkata demikian, tiba-tiba kuda penarik gerobak yang dikemudikannya meringkik keras dan menaikkan kedua kaki depannya hingga gerobak sayur itu hampir saja terbalik bersama isi-isinya. Laki-laki pengemudi gerobak dan anaknya melompat dari atas gerobak. Di tengah jalan, beberapa langkah di hadapan mereka, tergelimpang sesosok tubuh laki-laki yang tidak mengenakan pakaian barang selembar benang pun. Sekujur tubuhnya penuh dengan benjat-benjut bekas pukulan. Dengan langkah gemetar, pengemudi gerobak sayur itu mendekati sesosok tubuh di tengah jalan itu. Meski sebagian besar muka orang yang terhantar di tengah jalan itu rusak serta dilumuri darah, tapi pengemudi gerobak masih bisa mengenali siapa dia adanya. Bahkan, anak laki-lakinya yang juga mengenali berteriak, "Ayah!"
Ini adalah Maesa Munggul, anak kepala desa kita. Di puncak-puncak dan lereng-lereng bukit sejak pagi tadi, kelihatan berkelebat kian kemari satu makhluk kuning. Dari jauh, kelihatannya seperti seekor burung raksasa yang tengah mencari-cari mangsa untuk pengisi perutnya. Tapi bila didekati, ternyata dia bukan lain seorang manusia juga adanya, yaitu seorang nenek-nenek berjubah kuning. Dengan mengadakan ilmu meringankan tubuh serta ilmu larinya yang hebat, ia berkelebat kian kemari, seolah-olah ada sesuatu yang sedang diselidiki dan dicarinya. Dengan terbungkuk-bungkuk, dia berdiri di puncak sebuah bukit yang paling tinggi, lalu memandang berkeliling. Heran, katanya dalam hati. Seluruh bukit sampai ke hutan bintaran telah kuselidik. Tapi di mana kedua murid murtad itu berada ya? Nenek-nenek ini memandang lagi berkeliling. Matanya yang hampir putih dan kabur itu lebih tajam dari mata seekor burung elang. Tapi ketajaman yang dimilikinya kali ini tak berdaya untuk menjalankan tugasnya. Sampai rembang petang, bahkan sampai matahari tenggelam dan siang berganti malam, nenek-nenek itu masih juga berkelebat kian kemari. Namun akhirnya dia tahu apa yang dilakukannya itu adalah sia-sia belaka. Maka dia kembali ke puncak bukit yang paling tinggi dan duduk bersila di situ bersemedi. Sewaktu bintang gumintang mulai bersembulan di angkasa raya, sewaktu rembulan tampak memunculkan dirinya di langit biru, maka dari puncak bukit yang paling tinggi itu terdengarlah suara nyanyiannya menggema ke seluruh penjuru, bahkan menyenjak masuk ke dalam hutan bintara. Membuat burung-burung hantu yang tadinya mengeluarkan suara yang menegakkan bulu roma kini diam gelisah. Seluruh bebukitan dan hutan belantara, seluruh kepekatan malam serta siuran angin dingin telah dicengkam oleh suara nyanyian itu. Hidup sebatang kara, penuh sedih dan derita, tapi punya duit, punya dua murid murtad celaka. Lebih sedih, lebih derita, diam sebentar, terdengar suara helaan napas panjang. Lalu untuk kedua kalinya, kembali terdengar suara nyanyian itu. Hidup sebatang kara, penuh sedih dan derita, tapi punya dua murid murtad celaka. Lebih sedih, lebih derita, dari pagi sampai malam, 8 penjuru sudah kuperiksa. Entah di mana mereka berada, namun aku tak putus asa. Yang salah, yang jahat, dan kotor pasti akan musnah. Karena isi dunia ini punya Tuhan yang kuasa, kalau kini belum bertemu, kelak nanti akan kutemu. Kebenaran akan datang, hukum akan jatuh. Namun masih ada satu jalan, jika dua murid murtad datang minta ampun, hukuman Tuhan pasti akan lebih ringan. Demikianlah, sampai larut malam, suara nyanyian itu masih juga terus terdengar dari puncak bukit diulang-ulang, dari baris pertama sampai baris terakhir. Menjelang dini hari, di sebuah tempat rahasia di salah satu bukit, dua orang gadis berpakaian kuning duduk saling pandang. Mereka adalah Nila Maharani dan adiknya, Nila Mahadewi. Aku yakin suara nyanyian yang bergema sejak permulaan malam tadi adalah suara guru. Bagaimana pendapatmu? Apa yang harus kita lakukan? Bertanya Nila Mahadewi kepada kakaknya. Nila Maharani merenung sejenak lalu katanya, kita tunggu saja. Lambat laun, dia tentu akan letih sendiri dan pergi meninggalkan tempat ini. Sang adik menggeleng. Kita sama-sama tahu sifat guru, katanya. Sekali dia melakukan sesuatu, sampai kapanpun tak akan dihentikannya sebelum berhasil. Dia tak tahu tempat rahasia kita ini. Tapi aku yakin sekali bahwa dia sudah mengetahui yang kita diami di daerah berbukit-bukit ini. Sampai berapa lama kita bisa menunggu di sini? Sampai mati kelaparan? Kan kehabisan makanan? Apa yang dikhawatirkan oleh adiknya itu cukup disadari oleh Nila Maharani. Memang kita tak bisa bertahan selamanya di sini. Namun sekali kita keluar, dia pasti melihat kita. Dan celakalah kita.
Nila Mahadewi tertawa. Kenapa kau tertawa? Tanya kakaknya. Kata-kata yang kau ucapkan menunjukkan bahwa kau takut terhadapnya. Sekecil itu kan nyalimu? Paras Nila Maharani kelihatan menjadi merah. Dia berdiri dengan cepat. Sejak dilahirkan, aku bukan bangsa manusia pengecut. Sekalipun ada 10 Nimindi Juluk Balen di luar sana, aku tidak takut. Mari keluar. Nila Mahadewi memegang lengan kakaknya. Jangan terburu ke susu kakakku. Kita tunggu sampai matahari terbit. Selagi di luar gelap, siapa tahu kita bisa lolos, kata Nila Maharani pula. Lagi-lagi kau menunjukkan kepengecutanmu. Sudah diam. Baik, aku akan turuti ucapanmu, bentak Nila Maharani. Sementara itu, di luar sana masih terdengar terus suara nyanyian. Hidup sebatang kara, penuh sedih dan derita. Sewaktu sang surya menyising di ufuk timur dari puncak bukit yang paling tinggi di daerah itu, nenek-nenek berjubah kuning yang telah menyanyi sepanjang malam melihat sebuah titik kuning di lereng sebuah bukit yang terletak jauh di sebelah barat. Nah, akhirnya 2 murid murtad itu keluar juga dari persembunyian mereka, berkata si nenek dalam hati. Benarkah nenek itu guru Nila Maharani dan Nila Mahadewi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.